Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Syukri Ramadan, NIM 22019-039. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tegangan vertikal, yang dimana tegangan vertikal adalah yaitu tegangan normal pada bidang horizontal pada kedalaman Z sama dengan berat seluruh material, padat ataupun air, persatuan luas, di mana adalah berat volume apung tanah, berat volume efektif atau berat volume terendam. Berat tanah yang terendam udara disebut perut tanah efektif, sedangkan tegangan yang terjadi akibat berat tanah efektif di dalam tanah disebut tegangan vertikal ataupun efektif. Pada tanah granular, tanah pasir, dan kerikil dikenal dengan tegangan intergranuler. Koneksi efektif merupakan tegangan yang mempengaruhi kuat serta dan perubahan volume atau penurunan tanah. Di dalam prinsip tegangan efektif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tegangan normal total, tegangan air pori, dan yang ketiga, tegangan normal efektif. Dalam contoh soal yang telah saya buat, hidrostatik di bawah muka air tanah, koneksi hingga tegangan vertikal total dan efektif bawah kedalaman 3 meter bertambah sebesar 3 kali 1 sama dengan 3 kN per meter kubik, sedangkan tekanan pori udara tidak berubah. Lapisan pasir halus dengan tebal 5 meter memiliki berat volume jenuh saat 20 kN per meter kubik muka air tanah pada kedalaman 1 meter. Di atas muka air tanah, pasir dalam kondisi jenuh udara oleh tekanan kapiler. Dalam penyelesaian, telah diketahui pasir halus di atas muka air tanah dalam kondisi jenuh air. Tegangan di A yang di hasil perhitungan di 5 kali 20 sama dengan 100 kN per meter kuadrat. Jadi dijumlahkan dari rumus UA sama dengan HW dikali YW, dan hasilnya 4 kali 9,81 sama dengan 39,24 kN per meter kuadrat, ataupun dijumlahkan sama dengan 100 dikurang 39,24 sama dengan 90,76 kN per meter kuadrat. Tegangan di B hasil perhitungan 1 kali 20 sama dengan 20 kN per meter kuadrat. Jika ditotalkan dari rumus yang telah ditetapkan, yaitu 20 dikurang 0 sama dengan 20 kN per meter kuadrat. Pada tegangan di C, tekanan kapiler pada titik C sama dengan 0,7 YW atau sama dengan min 0,7 kali 9,81. Hasilnya min 6,87 kN per meter kuadrat. Dari hasil penjumlahan 0,7 kali 9,81 yang didapatkan ialah sama dengan 12,87 kN per meter kuadrat. Pada tegangan di D, tekanan kapiler pada titik D sama dengan min 1 YW. Jika dihitungkan, min 1 dikali 9,81 sama dengan min 9,81 kN per meter kuadrat. Pada contoh soal yang kedua, tangki minyak berbentuk lingkaran berdiameter 4 meter mendukung beban Q sama dengan 120 km per meter kuadrat. Pertanyaannya, hitunglah satu tambahan tegangan di bawah pusat pada kedalaman 2 meter. Penyelesaiannya, tambahan tegangan vertikal di pusat tangki pada kedalaman 2 meter ialah dari grafik diperoleh L sama dengan 64% atau sama dengan 0,64. Jadi AO2 sama dengan 41 sama dengan 120 kali 0,64. Hasilnya 76,8 kN meter kuadrat. Pada contoh soal ketiga, sebuah pondasi berbentuk lajar memanjang dengan lebar 2 meter
mendukung beban terbagi rata sebesar 250 kN per meter. Pondasi terletak pada lapisan pasir dengan Y-sin sama dengan 19,81 kN dan KO sama dengan 0,40. Pertanyaannya, tentukan tegangan vertikal efektif dan tegangan arah mendatar efektif pada titik kedalaman 3 meter di bawah pusat pondasi. Dari hasil perhitungan, A2 sama dengan 1 sama dengan 2Y sama dengan 2 dikali Y1 kurang YW. Dari hasil perhitungan yaitu 3 dikali 19,81 dikurang 9,81 dan hasilnya ialah 30 kN per meter. Dari hasil penjumlahan selanjutnya ialah AX aksen sama dengan KO, A aksen, Z aksen sama dengan 0,4 dikali 30, hasilnya 12 kN per meter. Sesudah pembebanan, A sama dengan 2 arch tang 1/3 sama dengan 36 derajat 52 aksen sama dengan 0,643 rad. Sin A sama dengan 0,6 dan B sama dengan 0. Tambahan tegangan vertikal akibat beban. Dari hasil perhitungan yang telah saya kerjakan, total daripada tambahan tegangan vertikal akibat beban ialah 250 di per M dikali 0,63 ditambah 0,60 X aksen, hasilnya ialah 99 kN per meter kuadrat. Itulah hasil dari contoh soal yang saya kerjakan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.